Good night pemirsa Tipikor Sumatera channel YouTube. Hari ini Selasa 17 Agustus 2021 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-76 tahun. Besok lusa, Kamis 19 Agustus 2021 mendatang, juga ada institusi kenegaraan kita berulang tahun, yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia berulang tahun ke-76 tahun. Momentum hari kelahiran Badan Peradilan Indonesia itu tahun ini mengadopsi tema memantapkan kemandirian Badan Peradilan RI. Ada sesuatu yang menelisik dan mampir dalam benak redaksi Tipikor Sumatera channel YouTube ketika menonton film dokumenter Mahkamah Agung RI berjudul Pesan Bermakna. Dalam film yang dipublish Panitia _Humas Mahkamah Agung RI tersebut, dikisahkan tentang seorang ibu berwasiat lisan kepada anaknya bernama Antoni alias Gompel. Sesulit apapun kondisimu nak, jangan sekali-kali tergoda mengambil sesuatu yang bukan hak kamu. Demikian Simbok atau ibunya Gompel mengingatkan putranya. Saya Zulfikar Dipo alias Dipo Medan tercenung beberapa detik dan kembali menganalisis apa yang saya hadapi di Kota Malang sejak bulan Juni 2021 hingga hari ini 17 Agustus. Adakah Allah ya Rabbi beri petunjuk berikutnya? Ataukah sekadar inspirasi pemikiran manusia belaka? Apa yang saya sampaikan dalam video ini adalah bagian dari kado kecut, kado asem kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, ada kado kecut, asem kecut untuk aparatur peradilan di negara Indonesia dari Kota Malang, khususnya kantor BPN Kabupaten Malang. Inilah sang putra yang dinasihati ibunya dalam dokumenter film Mahkamah Agung dalam rangka peringatan ke-76 tahun Badan Peradilan Republik Indonesia dengan induknya Mahkamah Agung RI. Semula saya berpikir cerita film dokumenter Mahkamah Agung itu diperuntukkan kepada lelaki parlente yang terlihat dalam video ini. Ternyata saya keliru. Ternyata ini adalah Laude Asrafil, sang Sultan Agung dari Makassar. Laude Asrafil, sang lelaki parlente tampan dan gagah. Laude Asrafil, beliaulah bersama rekan-rekannya oknum pejabat BPN telah melakukan pelecehan, penghinaan terhadap dunia peradilan di Indonesia sejak Juni dan hari ini 17 Agustus 2021. Saya punya bukti rekaman, beberapa rekaman, karena mengingkari adanya produk hukum dari pengadilan negeri di Kota Malang, Kabupaten Malang. Patut menjadi perhatian bagi seluruh aparatur Badan Peradilan di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Malang, di Kota Malang. Saya ulangi lagi, ada 3 oknum pejabat utama di kantor BPN Kabupaten Malang secara terang-terangan mengingkari apa yang telah menjadi produk putusan hukum Pengadilan Negeri Kepanjen. Pejabat itu paling tersohor adalah Witono Sarjana Hukum, didampingi Nyonya Cantik Heni Endarwati, dengan pimpinan mereka Laude Asrafil, pria tampan lelaki perkasa parlente dengan gelar Sultan Agung Laude Asrafil. Mereka bertigalah dapat diduga, saya yakini itu dengan pertaruhan reputasi, bahwasanya mereka telah melakukan pelecehan hukum, melakukan pelecehan produk-produk hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga putusan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Kepanjen. Mereka belok-belokkan semua putusan produk hukum dari pengadilan. Siapa mereka? Orang kuat dari manakah mereka bertiga ini? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu.
seorang advokat senior di Kota Malang, Giri Yuswono, menyatakan kepada redaksi bahwa Sri Suryati berperkara dengan Hermawan Setiobakti dan Heri Suprianto dengan perkara nomor 143 Junto perkara nomor 760 Junto perkara 3311. Selanjutnya, Mahkamah Agung RI telah mengalahkan Hermawan dan Heri Suprianto berperkara dengan Sri Suryati. Pada saat itu, kata Giri Yuswono, beliau adalah penasihat hukum bagi Haja Sri Suryati. Selanjutnya, putusan kasasi Mahkamah Agung ditindaklanjuti oleh BAP eksekusi atau berita acara penyerahan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada tahun 2012. Pada masa itu tidak ada perlawanan hukum dilakukan Hermawan Setiobakti dan Heri Suprianto. Maka gugurlah hak hukum Hermawan dan Heri Suprianto terhadap 12 bidang tanah sebagai objek perkara di Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, tegas Giri Yuswono kepada redaksi Tipikor Selasa pagi tanggal 17 Agustus. Advokat senior di Kota Malang itu, Giri Yuswono, membeberkan segala hal dari apa yang dia ketahui dengan kebenaran fakta hukum, bahwa dalam selanjutnya setelah Sri Suryati memenangkan perkara dengan Hermawan Setiobakti dan Heri Suprianto, dalam on proses Sri Suryati yang selama ini didanai donaturnya adalah Imam Sambudi melakukan kesepakatan jual beli dan pelepasan hak di hadapan notaris atas nama Prima Cipta Budi Santoso dengan akta nomor 2 tanggal 5 Desember 2012 dan akta pelepasan hak dari Sri Suryati kepada Imam Sambudi dengan akta nomor 10 bertanggal 20 Maret 2015. Maka dengan akta tersebut, maka gugurlah hak Sri Suryati terhadap 12 bidang tanah objek perkara yang sudah tuntas. Namun kami menjadi takjub kepada Heni Endarwati dan Witono SH yang secara terang-terangan berani memutarbalikkan fakta, mengutak-atik produk hukum yang telah diputuskan oleh badan peradilan. Itulah yang disebut dengan pelecehan, penghinaan terhadap produk hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan mengandalkan arogansi kekuasaan atas nama Kepala Kantor BPN Kabupaten Malang, Laudi Asrafil bersama Witono SH dan Heni Endarwati terus-menerus menggembosi hak Imam Sambudi diwakili kepentingan Cak Hakim, penduduk Kelurahan Sudimoro, Kecamatan Bululawang. Atas nama kebenaran dan bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Zulfikar Dipo mengeluarkan surat untuk diantar kepada para pimpinan. Samaya Giri itu kepada siapa itu? Kepada Puan Maharani, Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Terus ini kepada Menteri ATR, kepada Jenderal Polisi Kapolri, kepada Haji Dwi Arso, Badan Pengawas Mahkamah Agung. Terus kepada Puan Maharani, Ketua DPR RI, kepada Bapak Menteri Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi, ya, itu bagian personil PNS ini untuk Bapak Ketua Mahkamah Agung RI. Inilah 7 surat hari ini Senin tanggal 16 Agustus menjelang hari kemerdekaan, menjelang hari Mahkamah Agung RI yang dilecehkan oleh Witono sebagai pejabat di BPN. Oke, terima kasih Bang Samsul.